Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reni Dian Safitri dengan NIM 343020067. Saya berasal dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai contoh pendekatan pembelajaran IPS kooperatif. Apa sih pembelajaran kooperatif itu? Yuk kita simak. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa dalam kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami mata pelajaran. Karena dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai apabila salah satu dalam kelompok belum menguasai pembelajaran. Selanjutnya yaitu konsep dasar pembelajaran kooperatif. Pada dasarnya manusia mempunyai perbedaan. Dengan pembelajaran kooperatif diharapkan saling menciptakan interaksi yang asah, asi, dan asuh sehingga tercipta masyarakat belajar. Jadi, siswa tidak hanya terpaku belajar pada guru, tetapi dengan sesama siswa juga. Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama. Yang kedua, setiap siswa dalam kelompok harus memiliki tanggung jawab. Yang ketiga, setiap siswa harus memiliki pandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, membagi tugas dan berbagi tanggung jawab. Yang kelima, setiap siswa diberi evaluasi. Yang keenam, setiap siswa berbagi kepemimpinan sementara. Mereka memperoleh keterampilan kerjasama selama belajar. Selanjutnya, setiap siswa diminta pertanggungjawaban secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif, sehingga siswa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas kelompok. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, interaksi tatap muka. Yang ketiga, akuntabilitas individual. Dan yang terakhir, keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. Berikutnya yaitu tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar akademik. Meningkatkan hasil belajar akademik, meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Yang kedua yaitu penerimaan terhadap keragaman. Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial. Pengajaran kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi untuk saling berinteraksi dengan teman yang lain. Selanjutnya yaitu unsur-unsur model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, positive interdependence, saling ketergantungan positif. Caranya yaitu yang pertama, menumbuhkan perasaan peserta didik bahwa dirinya terintegrasi dalam kelompok. Mencapai tujuan terjadi jika semua anggota kelompok mencapai tujuan. Yang kedua, mengusahakan agar semua anggota kelompok mendapatkan penghargaan yang sama jika kelompok mereka berhasil mencapai tujuan. Yang ketiga, yaitu mengatur sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik dalam kelompok hanya mendapatkan sebagian dari keseluruhan tugas kelompok. Yang keempat, setiap peserta didik ditugasi dengan tugas atau peran yang saling mendukung dan saling berhubungan, saling melengkapi, dan saling terikat dengan peserta didik lain dalam kelompok. Selanjutnya yaitu personal responsibility atau tanggung jawab perorangan. Tanggung jawab perorangan merupakan kunci untuk menjamin semua anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Yang ketiga yaitu face-to-face promotive interaction atau interaksi promotif.
Unsur ini penting untuk dapat menghasilkan saling ketergantungan positif. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, saling membantu secara efektif dan efisien. Yang kedua, saling memberi informasi dan sarana yang diperlukan. Yang ketiga, memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien. Yang keempat, saling mengingatkan. Dan yang kelima, saling percaya. Dan yang terakhir, saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. Yang keempat yaitu interpersonal skill atau komunikasi antar anggota atau keterampilan. Dalam unsur ini berarti mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam mencapai tujuan peserta didik. Maka hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, saling mengenal dan percayai. 2. Mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius. Yang ketiga, saling menerima dan saling mendukung. Yang keempat, mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Itu group processing atau pemrosesan kelompok. Dalam hal ini, pemrosesan berarti menilai. Melalui pemrosesan, kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Adapun keuntungan penggunaan pembelajaran kooperatif yaitu meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. Yang kedua, memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku, sosial, dan pandang-pandangan. Selanjutnya, memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. Yang terakhir, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois. Selanjutnya yaitu keunggulan pembelajaran kooperatif. Dengan pembelajaran kooperatif, maka setiap anggota dapat saling melengkapi dan membantu dalam menyelesaikan setiap materi yang diterima sehingga setiap siswa tidak akan merasa terbebani sendiri apabila tidak dapat mengerjakan suatu tugas tertentu. Yang kedua, karena keberagaman anggota kelompok maka memiliki pemikiran yang berbeda-beda, sehingga pemikirannya menjadi luas dan mampu melihat dari sudut pandang lain untuk melengkapi jawaban yang lain. Yang selanjutnya, pembelajaran kooperatif cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan pemikiran bersama. Dan dalam pembelajaran kooperatif, para peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan karena bekerja sama dengan teman-temannya. Yang terakhir, dalam pembelajaran kooperatif, memupuk rasa pertemanan dan solidaritas. Yang terakhir yaitu kelemahan pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, apabila kelompoknya tidak dapat bekerja sama dengan baik dan kompak, maka akan terjadi perselisihan. Karena adanya berbagai perbedaan yang dapat menyebabkan perselisihan. Kedua, yaitu terkadang ada anggota yang lebih mendominasi kelompok dan ada yang hanya diam, sehingga pembagian tugas tidak merata. Yang ketiga, dalam pembelajarannya memerlukan waktu yang cukup lama. Yang keempat, karena sebagian pengetahuan didapat dari teman dan yang menerangkan teman maka terkadang agak sulit dimengerti, sebab pengetahuan terbatas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.